Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah, dilunaskan segala hutang, dan dilindungi dari segala macam bahaya, serta diberikan ketenangan hati dan jiwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat-sobatku yang beriman, segala yang Allah ciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitupun dengan setan dan jin, itu semua sudah diperhitungkan oleh Allah. Semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat dan jenis makhluk tersebut, baik manusia, hewan, malaikat, tumbuhan, setan dan jin sekalipun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Makhluk yang ingkar kepada Allah seperti setan dan sebagian dari jin menjadi makhluk yang menyesatkan. Tipu daya setan akan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Makhluk yang bernama setan ini digambarkan memiliki kekuatan besar untuk menembangkan kekuatan seseorang. Dikisahkan bahwa setiap hari setan mengirim pasukan untuk menggoda manusia agar berbuat kejahatan. Meski terlihat begitu kuat, namun hakikatnya setan dan tipu dayanya bersifat lemah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan mengetahui kelemahan setan dan jin, manusia diharapkan bisa menjauhkan dari godaan setan dan jin. Berikut ini 5 hal kelemahan atau hal yang dapat melemahkan setan dan jin. Pertama, orang-orang soleh. Kelemahan pertama setan adalah oleh orang yang beriman kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, dan ketika setan berdialog dengan Allah SWT yang artinya, iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku akan menjadikan mereka memandang aku baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut menerangkan setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Namun, ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal soleh, maka mereka akan takut dengan sendirinya dan meninggalkan manusia. Kedua, ketangguhan Imam Umar bin Khattab. Setan dan jin juga sangat takut dengan salah satu khalifah Ar-Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa jika setan dan jin berjalan dan harus berpapasan dengan Umar bin Khattab, maka setan dan jin memilih jalan lain. Setan dan jin tidak berani jika harus berhadapan muka dengan Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan karena Umar bin Khattab benar-benar memegang ajaran agama serta menancapkan agamanya dengan tangguh. Hal ini membuat setan dan jin ketakutan dan membuat mereka lari. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Ternyata tidak hanya kepada Umar bin Khattab saja setan dan jin takut, melainkan kepada orang yang beriman dan betul-betul menjaga keimanannya. Dalam kitab Al-Bidayah wal Inayah, Ibnu Katsir menjelaskan hadis berikut. Sesungguhnya orang mukmin akan dapat mengendalikan atau mengalahkan setan sebagaimana di antara kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, jin dan setan tidak dapat menyerupai Rasulullah SAW. Di antara kelemahan setan dan jin lainnya adalah tidak dapat menyerupai rupa Rasulullah SAW. Sehingga jika seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan memiliki ciri-ciri sesuai literatur yang menggambarkan Nabi Allah ini, maka hal itu benar-benar Rasulullah. Dalam hadis sahih dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Muslim. Keempat, tidak bisa melewati batas langit, yaitu batas-batas tertentu di langit. Makhluk yang bernama setan dan jin memang bisa bergerak cepat dan terbang layaknya malaikat. Namun setan dan jin tetap memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menembus batas langit tertentu yang bisa dilewati oleh malaikat. Jika setan dan jin memaksa melewati batas tersebut, maka tentunya mereka akan hancur dan mati. Karena itu pula, kelemahan setan dan jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkan ke tukang ramal dan dukun adalah kebohongan semata. Kelima, pintu yang ditutup
dengan menyebut nama Allah. Selanjutnya, kelemahan setan dan jin juga tidak bisa memasuki pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Tutuplah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya, dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah 5 hal kelemahan atau yang membuat setan dan jin lemah. Semoga informasi ini bermanfaat dan Allah senantiasa melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.